Baik, langsung saja saya akan mengundang narasumber kami yang pertama yaitu Ibu Herawati Prasetyo selaku Ketua Pengurus YPA MDR. Selamat pagi Ibu Ya, Hera. lagi Pak Riza. Mudah-mudahan nih internet saya tidak terkendala lagi ya. Banyak tantangannya ya Ibu ya. Yang namanya Iya, kalau teknologi. misalnya itu kasih tahu aja langsung. Jadi saya switch ke yang lain nih tadi ya. Baik, 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 baik. Dan ini ternyata respon dari para peserta juga sudah banyak banget, luar biasa yang mengajukan pertanyaan. Tapi Alhamdulillah. sebelum saya ke pertanyaan peserta ya, saya ingin tahu terlebih dahulu nih Ibu, sejak kapan sih YPAMDR ini mendirikan komunitas pembatik cilik ini? Oke, tadi mungkin Mas Rizal sudah saya sampaikan ya kan kami sudah 13 tahun ya. Ya, Ibu mohon maaf, nge-freeze Bu. Dan empat pilar kami itu sebenarnya nge lagi ya sebentar Ya, ya sudah saya sudah tukar ini dulu. sudah lancar lagi. Oke, jadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya kan sudah 13 tahun ya kita memberikan pelayanan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, tentunya tadi juga sudah ada 4 pilar kami yaitu akademis, karakter, kecakapan hidup dan seni budaya. Nah, ini berawal dari semangat YPA untuk meningkatkan kualitas SDM-nya ya, karena sekolah-sekolah kami kan kebanyakan di daerah prasejahtera. Kami melakukan pembinaan tadi di kecakapan hidup ya, salah satu pilar kami. Dan tentunya kecakapan hidup di Gedang Sari itu tentunya yang paling sudah kelihatan itu adalah membatik ya. Baik itu untuk guru dan siswa di Gedang Sari. Di Gedang Sari tadi sudah juga disampaikan di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, nanti untuk tahun 2022 tahun ini kami juga akan menambah komunitas pembatik cilik ini ke area Panda ya, Kabupaten Gunung Kidul. Yang dua-dua area itu sebenarnya kami sudah melakukan pembinaan Mas Rizal dari tahun 2007, ada yang tahun juga 2008. Nah, kami sangat bersyukur ya dengan seiringnya berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul juga menetapkan ya bahwa membatik ini sebagai muatan lokal ya, dan masuk sudah kepada kurikulum sekolah. Ini sangat sangat beruntung ya, mereka juga merespons terhadap apa yang sudah kami lakukan. Dan di mana hal tersebut itu jadi akhirnya kita mengetahui gitu bahwa ini merupakan suatu bukti bahwa pembinaan yang kami sudah lakukan sejak 2007 2008 ini ternyata juga disambut ya, dan tentunya peminatnya juga makin banyak tuh karena mereka juga mempunyai berbakat ya, karena kami juga takut ya. Ini kan sekarang batik itu kan dilakukan oleh generasi-generasi yang sudah senior ya, saya nggak bilang tua ya, Old generasi school. senior. Tapi kan takutnya hilang gitu loh Mas Riza. Jadi paling Betul. nggak dengan adanya komunitas pembatik cilik, paling nggak tuh adik-adik itu tetap meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para orang tua mereka. Itu sih sebenarnya. Jadi kami benar-benar yakin bahwa komunitas yang kami bangun ini nantinya juga akan berkembang lagi menjadi kampung pembatik cilik gitu. Jadi selain di Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul nantinya bakal ada lagi nih yang bakal direplikasi untuk kegiatan ini ya Ibu ya. Ya, karena memang kebetulan sekolah binaan kami kan selain di Gunung Kidul, di daerah Yogyakarta itu juga di Panda ya, Bantul. Hmm. Jadi dan dua-duanya kan lokasinya juga berdekatan, dan batik juga merupakan salah satu kearifan lokalnya. Jadi nanti mulai tahun ini kami sudah mulai akan lakukannya di area Panda. Iya, tapi bener juga sih ya kalau ke Jogja kalau nggak bawa batik, nggak beli batik rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi Iya, memang karena disesuaikan dengan kearifan lokal gitu ya Bu ya. benar, dan tentunya saya sih masih belum lihat ya ada yang komunitas dari pembatik cilik ya. Kebetulan ini kan kami sudah memberikan pelatihan membatik dari siswa-siswi SD ya, Hmm. dan tentunya kami paling nggak ingin memberikan panggung juga kepada mereka. Harapan kami itu siswa-siswi batik ini juga bukan hanya siswa-siswi yang kami bina ya, di kebetulan ini sekarang masih di Gunung Kidul, bukan hanya cerdas dalam bidang akademis gitu ya, tapi juga dapat terus mengasah kecakapan hidupnya gitu secara sebagai
kepercayaan diri. Tadi kan sudah disampaikan kan, Betul. mereka punya apa? Hobi menggambar. Nah, untuk itu sekalian menggambar di kain gitu yang tentunya jadi bisa membatik gitu. Jadi dan tetap tentunya melestarikan budaya Budaya lokal bangsa. tuh Jadi gitu. memberikan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat dari adik-adik Iya, kita jadi ya. seolah berikan panggung gitu deh Baik. Dan ini siswi. ada yang udah penasaran juga pengen ke sana Ibu dari Dani dari Inspira TV. Bisakah kontributor kami di Gunung Kidul melakukan liputan feature di sekolah di Gedang Sari? Nah, kan kita kan lihat kan tadi kita sama-sama bisa ke sana ya. Kegiatan komunitas pembatik cilik ini kan di Gedang Sari. Mm-mm. Dan saya rasa sih ini terbuka untuk siapapun yang ingin berkunjung. Kan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Dwi ya bahwa ingin menjadikan Gedang Sari ini sebagai area wisata ya karena memang kalau misalnya ada orang yang ingin belajar membatik, datanglah ke Gedang Sari. Nah, itu sebenarnya sih cita-cita kita gitu ya. Jadi terbuka buat siapapun yang ingin berkunjung ya, melakukan wisata edukasi membatik. Juga rekan-rekan media yang tentunya dapat meliput juga kegiatan-kegiatan kami, kegiatan-kegiatan anak-anak komunitas pembatik cilik itu. Oke, Gitu. karena supaya juga nanti bisa informasinya semakin masif, justru semakin Ya, menginspirasi banyak orang seperti itu ya. betul, karena memang Jogja itu udah terkenal sekali ya batiknya ya. Tapi Hmm. sekarang kita kalau ngelihat, aduh saya mau belajar batik mana ya gitu. Nah ini kan kebetulan kan juga adik-adik beserta juga pembimbingnya yang kebetulan terima kasih sekali Mbak Anjani ya. Beliau tuh sangat-sangat antusias gitu untuk mengajarkan ke siswa-siswi pembatik ini. Dan yang bagus di sini adalah mereka tuh ditimbulkan kreativitasnya. Jadi bukan hanya sekedar ini loh, kamu bikin ini loh, enggak gitu. Jadi ini benar-benar dilihat lingkungan sekitarnya apa gitu. Jadi terus Betul. mereka melihat. Jadi benar-benar ini juga menimbulkan kreativitas yang tinggi terhadap siswa-siswi. Tapi saya Gitu. masih ada kesempatan nggak Bu buat belajar batik di sana? Boleh dong, kan bukan kan terbuka buat Oh semuanya. gitu ya, boleh ya, bukan cuma buat anak-anak aja ya. Orang Bukan. orang manula seperti saya juga boleh ya. Jangan bilang Manula dong Mas Rizal. Kalau Mas Rizal Manula apalagi saya. Baik Ibu, sekarang saya akan bacakan lagi dari Dewi dari Okezone. Menurut Bu Hera, apa pentingnya mengajarkan anak tentang batik sejak dini? Lalu kegiatan membatik ini apakah dikelola setiap hari Ya, kalau di setiap hari desanya? mungkin Di desanya, uh, ya. Silakan. kalau setiap hari mungkin enggak ya, karena memang mereka biar mau nggak mau kan mereka tetap harus melakukan pembelajaran ya di sekolahnya. Jadi kegiatan batik membatik ini biasanya dilakukan sebagai ekstrakurikuler ya. Jadi sesudah walaupun sebenarnya membatik ini masuk ke mulok ya. Jadi Oke. memang ada mata pelajaran membatik di masing-masing SD. Tapi untuk lebih mengembangkan bakat untuk siswa-siswi yang benar-benar berminat dan mempunyai bakat, kami memberikannya biasanya sih sesudah waktu sekolah ya, sesudah waktu sekolah. Dan ini tentunya kalau misalnya saya melihatnya ini selain untuk melestarikan batik juga yang karena salah satu identitas budaya Yogyakarta, juga dapat membantu potensi pengembangan industri pariwisata dan industri kreatif. Tapi yang penting siswa-siswi ini juga dapat selain cerdas secara akademis, tapi juga mengasah gitu kecakapan hidupnya. Yang kami juga harapkan nanti pada saat SD, SMP, SMK, kebetulan SMK-nya juga tadi kan Mas Risa lihat ya, Betul. kami membina SMK di bidang tata boga, bukan tata boga apa, tata busana ya. Jadi mereka juga membatik, mereka bikin juga batiknya. Jadi tadi itu yang sudah dipamer-pamerkan itu sebenarnya itu karya siswa-siswi binaan kita di SMK tuh Mas. Jadi dari SD, SMP dan SMK berkelanjutan dan tentunya yang kami harapkan nanti setelah mereka sudah di SMK dan sudah dipelajari bagaimana membuat batik, bagaimana juga memotong pola, bagaimana juga membuat baju dan lain-lain. Kita juga ajarkan mereka bagaimana akhirnya kita harapkan mereka someday jadi UKM ya, jadi UKM gitu. Jadi paling nggak seluruh kegiatan di desanya itu juga berkesinambungan. Bagian gitu, dari Mas. kecakapan hidup ya.
Oke, dan kita tahan dulu Ibu Hera, masih banyak pertanyaan yang mesti saya bacakan juga, yang saya sampaikan ya, dan nanti juga saya bukan hanya menghadirkan Ibu Herawati tapi juga pelatih membatiknya langsung nih, dan salah satu pemenang Satu Indonesia Award 2017. Tapi sebelumnya kita akan saksikan kembali video mengenai komunitas pembatik cilik ini supaya kita lebih mengenal lebih dekat lagi. Nah, mari kita saksikan terlebih dahulu. Nama saya Nadia, saya kelas 5 SD di Negeri Gubit. Saya tinggal di Ketelok, Kecamatan Gedangsari. Saya ke sekolah dengan berjalan kaki. Saya senang ke sekolah karena bisa bertemu teman-teman. Saya senang pelajaran IPA karena IPA tentang makhluk hidup. Selain itu, saya juga suka pelajaran membatik karena suka menggambar. Di komunitas pembatik cilik, saya belajar cara membatik dan juga bercerita tentang gambar batik yang saya buat. Nama saya Anggita, kelas 5 dari SDN Tengklik. Saya mengikuti program pembatik cilik ini karena saya suka menggambar. Saya bisa menggambar sesuka hati saya. Semoga teman-teman saya menyukai karya batik yang saya buat. Setelah anak-anak mengikuti komunitas pembatik cilik yang diselenggarakan oleh YPA MDR, kualitas dari pembatikan anak-anak itu banyak sekali meningkat. Dilihat dari hasil karya, kemudian pewarnaan, dan tidak kalah bagusnya yaitu dari filosofi batik yang mereka, motif batik yang mereka buat. Dan selain itu, dengan program anak-anak mencintai batik, otomatis akan melestarikan budaya, di mana batik itu merupakan budaya bangsa Indonesia yang sangat atau harus kita lestarikan. Dengan adanya komunitas batik, saya berharap nantinya ke depannya anak-anak bisa melestarikan budaya batik ke internasional dan mendunia. Untuk itu tujuannya nanti supaya anak-anak bisa membantu perekonomian orang tua.
Kasih Astra, satu Indonesia.